warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Bapak Ibu bersama salat maghrib Masjid Baitul Arqam yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama senantiasa berucap puja bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sama dengan malam hari ini kita masih diberi kesempatan Allah untuk bertemu muka, bermuajah untuk bersama-sama kita menegakkan sholat di masjid yang insya Allah penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita selama ini, baik aktivitas yang terkait dengan urusan-urusan ukhrawi ataupun urusan-urusan duniawi, semuanya diterima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari zaman gelap menuju zaman yang terang, dari zaman biadab menuju zaman yang beradab. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini dan warga di rumah termasuk hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan kita selamat dan bahagia di dunia, selamat dan bahagia pula nanti kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, malam ini yang akan kita bicarakan adalah tentang macam-macam godaan setan kepada manusia. Bapak Ibu sekalian, ini perlu dijelaskan dulu, setan itu apa? Ya. Bahasa Arab, setan itu sifat, ya, sifat yang melekat pada diri seseorang, juga bisa melekat pada jin. Sebab jin dan manusia ini merupakan makhluk yang mukallaf. Mukallaf itu artinya makhluk yang diberi tugas keagamaan oleh Allah. Ya. Jadi itu kata sifat. Dalam kaidah bahasa Arab, nah ini dia eling-eling ya, supaya tidak keliru nantinya. Dalam bahasa Arab, jika ada kata sifat didahului dengan huruf alif dan lam di depannya, maka itu nantinya berbentuk isim. Ya, bukan kata sifat lagi, tapi bentuknya bentuk isim. Apa isim? Isim itu kata benda. Jadi setan itu bisa berwujud, ya, dieling-eling. Setan itu bisa berwujud. Maka kalau kemudian Allah dalam Al-Quran, sekian banyak Al-Quran, sekian banyak ayat-ayat dalam Al-Quran menyebutkan innahu lakum aduwwum mubin. Pak, mangke menawi jenengan tadarus, membaca Quran, mentadris Al-Quran. Innahu lakum aduwwum mubin. Itu diulang-ulang oleh Allah hingga 8 ayat. Ya. Nanti bisa dicek nanti ya dengan waos Al-Qur'annya mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Ada banyak kalimat innahu lakum aduwwum mubin. Itu ada 8 ayat yang berakhiran innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya dia setan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi setan itu nyata, bukan remeng-remeng, bukan samar-samar. Dan setan itu Pak subhanallah jangan dianggap medeni, ya, rambutnya gimbal, welek, gak tahu wadus, enggak. Itu hanya imajinasi manusia saja. Ya. Jadi
sekali lagi setan itu sifat yang bisa melekat pada makhluk hidup, utamanya manusia dan jin, untuk menggoda manusia. Ya. Sekarang mari kita bicarakan pelan-pelan informasi apa dalam Al-Quran itu tentang setan. Setan adalah sifat dan sikap, perbuatan dan perkataan, ataupun keyakinan yang menyebabkan terjatuhnya seorang manusia dari kebenaran atau rahmat Allah Subhanahu wa taala, baik yang dilakukan oleh manusia maupun jin. Ya, jadi itu harus dipahami dulu. Nah, sekarang kata setan dalam Al-Quran itu terulang hingga 113 kali. Dados makin menanjenengan maos Quran, ono kata-kata setan ini garis bawahi. Ono kata-kata setan garis bawahi. Ayat-ayat dalam Al-Quran 6.236 ayat, kata-kata setan ada 113 kali disebut dalam Al-Quran. Semua pakar-pakar ahli Quran menyebutkan jika ada kata yang terulang, baik kata, kalimat yang terulang, berarti itu kalimat atau kata yang penting, perlu diulang oleh Allah agar manusia itu tidak mudah untuk melupakan. Ada pesan-pesan khusus di situ. Yang kesemuanya 113 kali itu mengindikasikan sifat-sifat jahat, sifat-sifat jelek, tidak patuh kepada perintah, ya, tentunya perintah Allah dan Rasulnya, senantiasa menunjukkan angkara murka, rakus, menjijikkan, menyebar kedzaliman, dan sifat-sifat jelek yang lain. Itu setan, Pak. Ya. Jadi nanti, Pak, dieling-eling. Kalau nanti ada sabda Rasul atau ada ayat yang menunjukkan perintah perbuatan kok dikaitkan dengan setan, maka nanti perbuatannya perbuatan yang terkutuk. Sebab setan itu terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sering kita ucapkan ta'awudz itu. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Setan itu terkutuk. Makanya perbuatan setan itu perbuatan terkutuk. Sangat disayangkan kita kadang-kadang, Pak, nyuwun sewu, kadang-kadang boten kraos, ora krasa nek ngelakoni perbuatan setan. Coba sekarang saya ambilkan contoh yang paling kecil saja, yang paling sederhana, yang setiap kali kita lakukan. Apa? Mangan. Sampeyan hati-hati loh, mangan ngarepe wong, hati-hati, Pak. Sebab kepribadian jenengan akan terbaca pada saat jenengan itu makan. Saya pernah, Pak, datang ke pondok pesantren Ngabar, ya, mana Ngabar? Ponorogo, ono pondok pesantren Wali Songo Ngabar, ya. Kiai ini jenenge Allahu Yarham Ibrahim Thoyib namanya, sudah meninggal, Pak, ya, Allahu Yarham. Beliau itu, Pak, kalau menerima tamu, orang tamu ya mau berkunjung ke tempatnya, itu tidak ditemui dulu. Tamu datang disambut oleh santrinya, kasih makan dulu. Sementara sang kiai itu melihat dari jendela itu gini, Pak, kocone. Kalau dia melihat itu bisa, tapi orang luar melihat tidak bisa. Ya. Jadi seperti riben. Jadi
nontok mrono iso, tapi wong sing njaba nontok menjero gak iso. Tamunya, berapapun tamunya kasih makan. Nah, dilihat. Baru nanti setelah selesai makan ditemui. Kepribadian seseorang bisa terbaca pada saat ia makan. Makanya hati-hati. Ojo gampang-gampang makan bareng-bareng. Ayo makan bersama. Standing partai. Masing-masing. Hati-hati. Kepribadian jenengan akan terbaca. Rasulullah mewanti-wanti, jangan makan dengan tangan kiri. Sebab setan itu makannya dengan tangan kiri. La yakul bisimal, inna syaitana yakul bisimal. Ojo mangan nganggo tangan kiwa, sebab setan itu mangan nganggo tangan kiwa. Gaya hidup, gaya makannya setan menggunakan tangan kiri. Dan diingat-ingat, setiap perbuatan dikaitkan dengan nama setan, berarti perbuatan itu perbuatan budaya setan, budaya terkutuk. Hati-hati. Ya. Kita pun diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diperkenankan satu orang pun yang merasa aman dari godaan setan. Ya. Sebab setan itu akan mendatangi manusia dari segala penjuru di setiap waktu. Sak keneke digodho. Maaf yang muda-muda, jenengan digoda pada saat muda. Muda-muda ini sudah kokoh imannya, taat ibadahnya, istiqomah beraktivitas dalam jalur Islam. Jenengan akan digoda pada saat tua. Bapak-bapak yang sekarang sudah sepuh-sepuh, dulu saat muda digoda oleh setan. Alhamdulillah sukses, tidak bisa digoda oleh setan. Tapi jangan harus hati-hati, jenengan akan digoda pada saat tua. Digoda nom gak kena, digoda saat tua. Digoda pada saat siang tidak bisa, digoda pada saat malam. Digoda pada saat terjaga, saat melek, tidak bisa. Digoda pada saat tidur. Jangan heran nanti ada mimpi-mimpi yang datangnya dari setan. Berkali-kali saya sampaikan, berhati-hatilah dengan mimpi. Ya, berhati-hatilah dengan mimpi. Utamanya mimpinya orang yang beriman kepada Allah. Salah satu sifat kenabian adalah, dari 60 sifat kenabian adalah mimpi yang benar. Berani-beraninya Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail gara-gara mimpi. Nah, itu mimpi yang benar, datangnya dari Allah. Nanti ada mimpi yang medeni, menakut-nakuti. Mimpi yang jelek, datangnya dari setan. Ngene iki dadi mubalek maiso, astagfirullah. Nanti aja ya. Ini kan keterangannya belum selesai ya, nanti aja. Saya lanjutkan sampai tutup di Bang. Jadi mimpi itu ada yang juga datang dari setan. Oleh karena itu nanti Pak, kalau jenengan mimpi jelek, Rasulullah memberitahukan etika-etika pada saat kita mimpi jelek. Kalau kita mimpi jelek, jangan diceritakan pada orang lain. Banyak-banyaklah beristighfar. Kalau toh jenengan tuh ragu-ragu, jenengan gelisah dengan mimpi yang jelek berulang-ulang, ceritakan pada orang yang jenengan anggap bisa bisa menjaga kerahasiaan mimpi itu supaya tidak terjadi fitnah. Bolehkah kita mentakwil mimpi? Boleh. Bahkan Nabi pernah bermimpi, kemudian memanggil Abu Bakar. Abu Bakar kan orang yang dipercaya sama Nabi, ya kan?
Coba buatkan takwil apa dari mimpi saya? Coba. Boleh takwil. Jadi mimpi yang baik bisa dari Allah Subhanahu wa taala. Mimpi buruk datangnya dari setan. Yang ketiga, mimpi datangnya dari kakean pikiran. Ya. Nah, iki hati-hati. Kakean pikiran iku yo iso garai mimpi. Sampean awan-awan ditagih, digodak bang titil kepikiran. Sampai turu bengi-bengi perasaane digodak karo bang titil. Iku sebab kakean pikiran. Ya. Nah, ini mesti dipahami masalah mimpi ini. Jadi balik kepada masalah bahwa setan itu akan menggoda kita di setiap waktu, di setiap saat, dari segala penjuru. Makanya nanti Rasulullah SAW pada saat dulu masih sugeng, masih hidup, senantiasa pada saat akan tidur itu membaca mu'awidat. Apa mu'awidat? 2 surat perlindungan. Kul a'udzu birabbil falak, kul a'udzu birabbin nas. Dibaca oleh Rasulullah. Kemudian ditiupkan kepada tangannya setelah ditiup diusapkan pada bagian tubuh yang terjangkau. Nah, ya. Ini ojo dianggap sing gagah. Loh. Nabi nyuwuk, kan ditiup. Nyuwuk. Wah, wis iku urusan iku bahasane kita kan begitu, ya. Nah, sekarang mari kita bicarakan ayat-ayat yang informasi bisa. Setan itu musuh bagi kita. Musuh yang nyata. Musuh, jadikan musuh, jangan sekali-kali musuh dijadikan teman. Siapa yang menyebutkan setan itu musuh bagi kita? Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dalam Al-Qur'an surat Fatir, surat yang ke-35, ya. Kan 36 kan Yasin. Nah, sebelumnya itu kan Fatir. Ayat 6 Allah menyebutkan, innas syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwan. Sesungguhnya setan itu musuh bagimu, maka anggaplah ia setan itu sebagai musuh. Musuh jadikan musuh, jangan musuh dijadikan teman. Atau kebalikannya, teman jadikan musuh, jangan. Nah, setan itu musuh. Posisikan dia sebagai musuh, harus dihindari. Ya, harus dihindari. Itu yang pertama, Pak. Coba sekarang ini, ada huruf nida. Di ayat di makanya tidak ada. Makanya sangu kacamata, sangu pulpen. Lah aku sampean tulis wae iku surat apa ayat piro. Aku nanti di rumah dicek. Ya. Ada huruf nida. Huruf itu huruf panggilan. Ya ayyuhan nas. Wahai seluruh manusia. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Pak, nyuwun sewu nggih. Jenengan tingali crossernya, tanda panah yang muncul ya, tanda panah yang muncul. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Itu terulang dalam Al-Qur'an 8 ayat, 8 kali. Ada ayat dalam Al-Qur'an 8 ayat yang akhir ayatnya redaksinya innahu lakum wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Perhatian baik-baik. Yang dipanggil seluruh manusia untuk apa? Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah yang halal lagi baik.
Kita disuruh makan yang halal dan yang baik. Tapi Pak, redaksi ayat ini disambung dengan kalimat wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Berarti apa? Setiap kita makan akan diikuti oleh setan. Jangan makan dengan gaya-gayanya setan. Gaya hidup. Ya, gaya hidup. Jadi kalau begitu, berhati-hatilah dengan urusan makan. Harta yang halal, yang kita raih dari pekerjaan yang halal, jangan kemudian digunakan untuk membeli barang haram, kemudian kita makan. Nah, jangan begitu, ya. Atau berikutnya, haramnya makanan disebabkan cara mencarinya. Sate kambing itu halal, ya. Tapi nih, sate kambing colongan jadi ini haram, ya. Jadi ini mesti dipahami, ada haram karena zatnya, ada haram karena cara mendapatkannya. Ini masalah makanan Pak. Ini maaf ya, nanti kalau sekali lagi saya berpesankan jenengan untuk semuanya saja termasuk saya, berhati-hatilah jika kita makan di depan banyak orang. Sebab kepribadian kita akan terbaca pada saat kita makan. Kepribadian itu kan sangat rahasia, privat. Ya. Sekarang kalau kita lihat sekarang, nek biyen Pak nang desa jenenge kenduren, ya, jenenge walimatul urus. Sampeyan diundang, kok ngene iki Pak, silo kabeh. Dikai berkat dewi-dewi, ya kan? Kasih minum sendiri-sendiri. Makanlah dengan duduk bersila seperti ini. Iku biyen, saiki gak ono ngono iku. Sekarang Pak, kita diundang untuk acara resepsi pernikahan di gedung. Ono istilah standing party, mangan karo ngadeg mek dewi-dewi. Hati-hati Pak, kepribadian jenengan akan terbaca. Nabi mewanti-wanti, kami ini kata Nabi, ada kaum yang tidak makan kecuali dalam keadaan lapar. Kalau kami harus makan, kami berhenti sebelum kenyang. Warang awak dhewe diundang nang gedung standing party mek mangane dewi-dewi. Apa yang kita lakukan? Subhanallah, nek jauh nggih, aku kadang-kadang izin Pak, nek diundang wong pas standing party ngono. Iki yo opo rek, gak ono kursine. Iki kok semisal aku mangan ngono karo ngadeg konangan jamaah nang ndi rai. Loh, usate mangan karo ngadeg. Lah ya apa gak ono kursine. Ini repot ini. Nah, makanya jenengan nanti kalau punya hajat ya menikahkan putra putrinya kok ke gedung, ya sediakan Pak kursi-kursi itu, ya. Sing ngadeg biyen ngadeg kono karepe, tapi kuwi sing risih Pak, sing gak biasa mangan karo ngadeg. Itu dari cara makan. Berikutnya Pak, subhanallah, tidak apa-apa nanti suatu saat jika jenengan diundang, lihatlah berapa banyak makanan yang terbuang sia-sia. Sebab wong sing imbuh mek dhewe-dhewe iku apa? Subhanallah, orang ukur kekuatane perut. Melebu wis ana kikil kambing. Noleh kiwa ana soto. Liwat tengen ana somai. Mau macam-macam menu, bingung kabeh dijajal. Ibuke gak tanggung-tanggung. Ane ratek digletak mek meneh. Geletak meneh mek meneh. Terus begitu. Maka banyak makanan-makanan tersisa. Gaya hidup setan. Hati-hati Pak. Ya. Makanya di sini disebutkan makanlah kalian
yang halal lagi baik, tapi jangan mengikuti langkah-langkah setan. Ya, innahu lakum aduwwum mubin. Ana menaik ya. Ya ayyuhalladzina amanu fis silmi kafah wala tatabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Diulang mana? Quran Al-Baqarah 208. Kalimat terakhir Pak sama, wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Kalau tadi masalah urusan makan, tapi ini enggak. Masalah ajaran, masalah keyakinan, masalah amalan. Wahai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Artinya nih wis dadi wong Islam, ojo tanggung-tanggung. Rukun Islam laksanakan. Ojo pilih-pilih. Ya. Rukun itu namanya, artinya hal yang mesti ada. Ya, rukun Islam berarti harus dilakukan oleh orang Islam. Ono syahadat, ono sholat, ono poso, ono haji, ono zakat. Dilaksanakan, ya. Ojo pilih-pilih. Engko ono hukum-hukum meneh. Ono hukum nikah. Ono hukum waris. Ono hukum dhewe-dhewe. Nah, jangan kemudian kalau hukum itu kemudian menyenangkan kita, menguntungkan kita melaksanakan, tapi ini gak menyenangno, ora gelem, ditolak. Contoh Pak, ini maaf ya, memungkinkan untuk terjadi. Ono wong takon apa? Takon hal waris. Nah, saya bilang, zaman Islam atau enggak? Loh, saya Islam Pak. Ada apa kok tanya masalah agama? Loh, nek beda agama. Maaf, bapak nek Kristen, anak Islam. Utawa bapak Islam, anak Kristen, tidak saling mewarisi. Ya. Tidak saling mewarisi. Siji, nomor loro saiki. Kalau orang tua sudah meninggal dunia, semua harta itu kembali pada Allah. Maka Allah menurunkan cara bagaimana membagi waris itu. Ono jenenge ilmu faraid. Ilmu Pak itu Pak, cara pembagian waris. Terang loh. Di antara hal yang harus dipahami, wong wedok iku entuk satu bagian, wong lanang entuk rong bagian. Ya. Jadi laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Ngene iki, Pak. Sing wedok iku protes. Ku jenenge gak adil. Podo-podo anak. Aku untuk siji, masku untuk loro. Nah, ini bukan masalah kakak, tapi jenis kelamin, ya. Jadi jangan kemudian nek menguntungkan dia mau pakai, sing nggak menguntungkan dia tolak, jangan, nggak boleh, ya. Maka di sini disebutkan fisil mikafah, keseluruhan, jangan pilih-pilih, ya. Qulu mimma razaqakumullah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Diulang lagi. Ada 8 ayat Pak seperti itu. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata. Diulang-ulang dalam Al-Qur'an. Supaya orang itu tidak boleh teledor. Berhati-hatilah, setan itu akan senantiasa menggoda manusia. Kita lanjutkan Pak. Ini karena waktunya mepet ya. Ada ayat yang sangat mengkhawatirkan kita. Ini Pak, perhatikan ya. Quran surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Nah ini ada dalam makalah itu ada. Ya. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Iblis dedengkote setan ngomong
Dan omongan iblis ini diabadikan dalam Al-Quran. Apa? Ngomong apa iblis? Karena engkau ya Allah telah menghukum saya sebagai makhluk yang tersesat dari jalanmu yang benar. Saya benar-benar akan menghalang-halangi seluruh manusia dari jalanmu yang lurus. Kemudian saya, kata setan, kata iblis, akan mendatangi manusia dari muka, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan manusia itu bersyukur atas nikmat-nikmatmu. Dan engkau ya Allah tidak akan pernah mendapati kebanyakan manusia itu mentaati aturan-aturan. Jadi setan di sini, Pak, iblis ini sudah bersumpah di hadapan Allah akan menggoda seluruh manusia dari segala penjuru di setiap waktu. Makanya gak entuk ana wong Islam sing rumangsa bebas dari gangguan setan. Nah, sekarang informasi apa saja tentang Al-Quran? Pak, ini ada jenengan nanti bisa Pak mengoreksi pribadi masing-masing, ya, atas godaan setan mana yang jenengan yang paling tidak kuat. Dalam hadis Sahih Muslim disebutkan gini, setan mengutus bala tentaranya lalu mereka menggoda manusia. Sebar bala tentara goda manusia. Yang paling agung, yang paling hebat bagi iblis adalah setan yang paling besar godaannya. Nah, sampean Pak iso mengoreksi diri masing-masing. Wis ora usah mengoreksi orang lain, koreksilah diri kita masing-masing. Kira-kira kelemahan sampean itu nang ndi? Rasulullah memberitahukan penggoda manusia nanti yang terbesar ada 3. Harta, tahta, wanita. Itu penggoda manusia yang luar biasa. 3 hal ini Pak, senjatanya iblis, senjata setan untuk menghancurkan manusia. Mungkin jenengan Pak, kalau masalah harta Pak, oh enggak Pak, aku mau jopo sing dudu aku mau korupsi. Wah, sukses, hebat. Setan tidak putus asa Pak. Yang kedua, tahta, kedudukan, jabatan, rebutan Pak. Sampai ono pejabat sing wis entek waktune gak gelem mudhun niku ono. Sebab jabatan itu enak, digoda oleh setan, digunakan oleh setan. Jabatan, tahta. Bagi kita mungkin Pak, nih aku masalah pangkat Pak, wah, gak ngurus masalah itu. Aku lebih baik apa? Wira swasta. Wes gak nguber pangkat, gak nguber jabatan. Lolos, kan? Nomor 3 Pak, wanita. Ana wong pinter Pak, tapi gak kuat ndelok wong wedok. Goblok dadak. Ya. Nah, hati-hatilah dengan urusan wanita. Pertumpahan darah manusia di bumi pertama kali sebab urusan wong wedok. Qabil dan Habil saling bunuh. Bukan karena jabatan, bukan karena pangkat, bukan karena harta, tapi rebutan narek wedok. Hati-hati. Nah, jenengan akan tahu di mana letak kelemahan terhadap 3 hal ini: harta, tahta, atau wanita. Diri kita masing-masing yang kita bisa menjawab masalah itu. Dan ini maaf ya, maaf ini saya beritahukan dulu. Kemampuan, nah ini kalau di dalam ilmu psikologi yang ditelurkan oleh Sigmund Freud, penggoda manusia itu mau telu. Podo kalau Nabi itu mau, Nabi kan kalau mau ya. Sigmund Freud dalam psikologi modernnya juga begitu. Penggodane manusia itu ono telu. Yang pertama stomak. Apa stomak?
Stomak itu perut, lambung. Berani-beraninya orang itu mencuri disebabkan perutnya kosong. Stomak. Mangan, ya. Hati-hati. Yang kedua, poket. Apa poket itu? Sak. Apa isine sak itu? Bako. Iki wong desa zaman biyen isine sak iku bako. Ya, kemelinting dhewe. Poket itu isinya money, fulus. Pak, maaf ya, masalah makan. Orang lapar, Pak, lahap makannya. Ini wis penuh, kayak ono panganan gak dipangan, Pak. Aku wis warak. Mari. Ya kalau perut. Ya. Wong ngelak, Pak, ngombe. Hilang hausnya kayak ono maneh. Wis mau ngombe. Sebab wis orang ngelak. Tapi siji karo duit. Sampeyan duwe sak karung, kayak ono duit, tetep diterima. Duit sampean akeh, ono wong ngekeki duit sampean trimo. Ora ono wong dikeki duit, gak. Duitku sak akeh. Gak ono ngono iku. Ya, pocket. Ya, ini penggoda yang kedua. Sigmund Freud, ya. Penggoda ketiga, seks. Seks itu hubungan suami istri. Dan ini Pak, maaf bagi yang laki-laki ya, harus hati-hati. Kemampuan seks orang laki-laki beda dengan kemampuan orang perempuan. Grafiknya Pak, kayak laki-laki naik terus. Itu kemampuannya. Kecuali sing loro loh ya. Kalau sing loro. Nek sing normal, sing sehat-sehat, walaupun tua, kemampuannya naik terus. Kemampuan seksnya. Beda karo wong itu. Sebab orang perempuan itu ada menopause. Grafiknya Pak, parabola gitu. Nah, orang nanjak tapi parabola. Artinya apa? Kemampuannya seiring dengan waktu turun. Maka ono menopause. Nah, wong lanang gak ono Pak menopause. Makanya hati-hati, ono pangucap tua-tua keladi. Semakin tua semakin dadi. Nah, hati-hati. Makanya berhati-hati dengan gangguan. Itu hanya kita yang tahu Pak ini ya. Artinya kita masing-masing sendiri. Iya Pak, aku gak kuat dengan masalah duit. Ono sing ngono. Ono sing masalah duit gak. Masalah pangkat gak. Masalah itu. Nah, iki ya ono penyakit ya. Berikutnya Pak. Informasi Al-Qur'an terhadap setan dalam menggoda manusia. Yang pertama, setan akan menggoda pada saat urusan-urusan dengan harta. Ketika menggunakan harta dan kemampuan. Hati-hati Pak. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan. Surat jenenge surat Al-Furqan ono, Al-Isra ya ono. Bunyi ayatnya Pak. Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana asyaitanu lirabbih kafura. Ini firman Allah. Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sebetulnya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu saudara-saudaranya setan. Di sini Pak, ayatnya menggunakan ikhwan, saudara, teman akrab, sahabat qorib, ikhwan, ya, ikhwanas syayatin. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu saudara-saudaranya setan. Wa kana syaitanu, dan sesungguhnya setan itu lirabbihi kafuro, terhadap Tuhannya ia senantiasa ingkar.
Jadi kalau begitu jangan boros. Ya. Dalam segala hal. Pak, kita mulai dulu dengan wudu. Tapi wudu itu penting, toharoh yang penting, ya. Nabi, Pak, pernah membasuh anggota wudu 1 kali basuhan, pernah. 2 kali basuhan, pernah. 3 kali basuhan, pernah. Tapi Nabi tidak pernah sampai 4, 5, 6 basuhan. Maksimal 3 basuhan. Apa maksudnya? Menggunakan air jangan boros. Walaupun kita hidup di negeri yang berlimpah ruah tentang air, tetap tidak boleh boros menggunakan air. Adus ya ngono. Cebur, sowe banget, boros temen, ya. Nah, hati-hati, jangan menggunakan harta secara boros. Pak, Bu, nyun sewu nggih, mangke menawi jenengan bubar saking masjid, mulih dewe-dewe sampean buka lemari pakaian. Buka. Penuh pakaian. Tapi nek ono kemanten tetep ngomong gak duwe klambi. Karepe ngono nek ono kemanten, ono undangan kemanten karepe klambine yo anyar. Padahal 3-4 lemari full banyak pakaian. Bahkan mungkin saya yakin di lemari-lemari pakaian jenengan, saya sangat yakin, bahkan mungkin ada pakaian yang mungkin 2, 3, 4, 6 bulan tidak pernah kita pakai, rapi tersusun sampai sudah ketinggalan zaman modelnya. Ya, tersimpan rapi di almari. Jangan berlaku boros terhadap pakaian. Ya, itu pun kita biasa gini nih, Bu, dan saya Bu, khususnya ibu-ibu ini. Makanya biasa ibu itu terhadap pakaian itu luar biasa. Sampai duwe pakaian piro, duwe mukena piro. Apa mukena? Mukena itu rukuh. Mukena yang kita gunakan untuk sujud di hadapan Allah, berapa potong kita punya? Baju berapa potong yang kita punya? Mulai gak imbang. Masa Allah sejenenge pakaian sing jenenge akeh barang wae salat rukuh iku wae. Ya. Lah makanya nanti mesti diperhatikan itu. Jangan boros Pak, Bu, dalam hal pakaian, ya. Berikutnya Pak. Oh, sudah habis ya. Begini. Syaitan adalah musuh dalam hal gaya hidup. Tadi sudah kita singgung ya. Kulu mimma razaqakumullah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Maaf ya, mungkin di masjid ini mungkin tidak ada, mungkin ya. Saya lihat kok sepertinya tidak ada. Begini Pak, setan itu ada dimanapun, utamanya di tempat-tempat banyak setan. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah berlindung kepada Allah pada saat menempat tempat itu dari godaan setan. Kita masuk kamar mandi, kita masuk toilet, apa yang kita ucapkan? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki maupun setan perempuan. Khobais itu artinya menjijikkan. Ya, khobais. Makanya Pak, nek nang jeding, nek nang WC, ojo suwi-suwi. Adus, ojo suwi-suwi. Sebagus apapun kamar mandi yang kita punya, tetap tempat kotor. Jangan berlama-lama di tempat kotor. Dah ya. Sekarang ini ya, seiring dengan perkembangan zaman, pispot, apa pispot itu? Gone uyu. Pispot itu Pak menempel di tembok. Ya kan? Nempel di tembok.
Makanya orang laki-laki mau tidak mau, suka atau tidak suka, kencingnya sambil berdiri. Sebab pispotnya nempel nang tembok pasti ngadeg. Sementara Rasulullah itu kalau buang air kecil, jongkok, duduk, sampai niru sapa? Wuyo karo ngadeg. Nah, sedikit demi sedikit kita akan tergeser gitu. Iki khususnya wong lanang. Sebab gak ono wong wedok wuyo karo ngadeg nang pispot itu. Ya, mesti lugu. Ya. Lah, ini hati-hati. Gaya hidup. Ini ya saya tunjukkan ketika bersuci dan masuk kamar mandi. Sampai Rasulullah menyebutkan ini, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Minal hubusi wal khobais. Khobais itu aslinya artinya menjijikkan. Ya. Makanya ini berarti kalau gitu tempat-tempat WC, toilet, kamar mandi itu tempat kotor yang suka ditempati oleh setan. Makanya jangan berlama-lama di tempat yang kotor. Di dalam wudhu, sesungguhnya pada setiap wudhu itu ada setan yang dinamakan dengan al-walhan. Maka jauhilah, hindarilah was-was dalam penggunaan air. Nah, ini sudah nyata betul apa yang disabdakan Rasulullah. Jadi ketika bersuci kita pun akan digoda oleh setan. Ketika kita buang air juga dengan digoda, diikuti oleh setan. Setan itu suka adu domba. Pak, adu domba itu hanya istilah Pak ya. Oga terus adu wedhus ngono enggak. Adu domba itu adalah istilah ya supaya orang lain itu saling berselisih, saling bertengkar, ngompor-ngompori, manas-manasi supaya wong geger tawuran ya. Setan itu suka adu domba. Indonesia Pak, subhanallah, hati-hati Pak, ada gerakan mengadu domba antara ulama-ulama pribumi dengan para habaib. Waduh, TikTok banyak, di YouTube banyak. Tentang apa? Balawi. Ya, pernah dengar itu? Itu sebenarnya Pak, upaya setan mengadu domba umat Islam itu. Sing rumangsa habaib ngomong nyindir-nyindir nang kiai Jawa. Iku kongkon belajar suret dhisik. Sebab kiai ini tuwa rambutnya. Rambut tuwa kongkon belajar suret dhisik. Wajah ben gak serem. Wah, itu ya. Bales kiai sing disindir. Ya. Ora terima, bales sindiran. Wah, akhirnya apa? Tukaran. Masing-masing kiai punya pengikut. Tukaran, dia adu domba. Iki ngono pekerjaan setan. Iku ana Imaduddin ya. Nah, ono Imaduddin. Ngono. Sing gak terima, macam-macam. Akhirnya apa? Rame, Pak. Adu domba, hati-hati ya. Sampai rumah Irama katut-katut. Ya. Melu-melu akhirnya tambah ruwet ya. Dari Jabir dia mengatakan, aku mendengar Nabi bersabda, inna syaitana qad ajisa ayyabutahu musalluna fil jaziratil Arab. Ini sangat tegas Pak, jaziratil Arab. Walakin fit tahrisi bainahum, dalam Sahih Muslim Pak. Sesungguhnya setan telah putus asa untuk disembah orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Wis pegel godho menungso supaya menyembah setan, gak gelem. Tetap sholat menyembah Allah. Setan tidak kehabisan akal. Maka diadu domba antara umat Islam. Sing nyembah Allah diadu domba.
Akhirnya apa? Jazirah Arab sering-sering terjadi kekacauan di Timur Tengah. Karena apa? Dia adu domba. Karakternya sama-sama keras, ya, dengan pengetahuan agama yang mungkin dipengaruhi oleh asobia. Akhirnya apa? Tukaran, podo Islami. Sing kono Allahu Akbar kan yo Allahu Akbar tukaran, podo Allahu Akbar repot. Ya. Orang sing ngene Allahu Akbar sing ngene sami Allahu hamidah gak ono. Podo takbir. Ya, podo takbir. Nah, ini disabdakan Rasulullah, setan itu suka mengadu domba. Makanya Pak, nanti kalau jenengan mungkin di medsos, di WA orang, kok ono jelek-jelekan jenengku, jangan mudah emosi. Ya, lebih baik klarifikasi. Cara gimana? Ojo dibales, petuk omel wong. Wis ora usah dibales. Ku tambah dawa urusane. Kalau balas-balasan lewat media sosial lewat WA, Pak. Iso dipelintir-pelintir gak karuan. Wis palang tekona, tekani dipetuhi, klarifikasi, beres sudah. Ojo gampang-gampang diadu domba. Sebab itu merupakan perbuatan setan. Nah, monggo yang bertanya apa yang bertanya? Nah, selah.